I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Singkat cerita, Rimuru pun mulai mengatur lewat jaringan komunikasi dan mengaktifkan talk acceleration. Dan dengan ini, komunikasi Rimuru, Benimaru, Testarossa, Gabir, dan Gobta pun terhubung secara khusus. Dan saat ini, pasukan Gabir lagi melepaskan serangan mendadak pada pasukan tank musuh. Karena Benimaru mau pasukan ijo-ijo keluar dan mengepung pihak musuh. Hal ini memang sangat berbahaya. Tapi dengan ini, pasukan Gabir bisa melakukan pengalihan dan tim Gobta akan punya kesempatan untuk menyerang lagi. Kereta musuh memang gak bisa dihancurkan, tapi Benimaru yakin Tempest punya peluang kemenangan yang sangat tinggi. Dan saat itu, terlihatlah pasukan Gabir yang terbang dengan sigapnya. Dan karena emang sangat cepat, semua serangan dari musuh bisa mereka hindari. Sepertinya musuh tuh juga kesulitan untuk mengenai mereka. Gabir di medan perang bukanlah Gabir yang biasa. Di hadapan kekuatan yang besar, Gabir bahkan maju dengan sangat berani. Semua itu demi tujuan tuannya. Dan saat itu, Benimaru pun meminta Gobta menyusup ke dalam jantung pertahanan musuh. Tujuannya untuk menghancurkan mental musuh dengan menghancurkan salah satu kendaraan mereka. Gobta pun berkata, "Apa kami harus lewat bayangan?" Benimaru saat itu menolak karena hal itu sangat berbahaya. Kemungkinan musuh telah menyiapkan pertahanan seperti deteksi objek magis di sana. Makanya Benimaru saat itu nggak setuju. Dan menurut Benimaru, langkah terbaik saat ini adalah dengan menerobos pertahanan mereka. Testarossa juga berkata, yang diucapkan Benimaru itu benar. Ada legium sihir di sana dan mereka telah menciptakan sebuah penghalang khusus. Mendengar ini, Gobta pun berkata, "Kami siap menjalankan perintah." Gobta juga percaya pada kata-kata Testarossa. Dan di sini Rimuru pun minta Gobta nggak meremehkan pihak musuh, karena itu akan jadi berbahaya untuk mereka. Dan setelah Gobta mematuhi perintah Rimuru, Benimaru sepertinya menyadari sesuatu. Dia pun bertanya kepada Rimuru, siapa sebenarnya identitas dari ketiga wanita yang dia belum bawa. Rimuru pun berkata, "Aku akan memberitahumu nanti." Dan masuk ke momen serius. Saat itu, seluruh pasukan Gabir menggila di udara. Hujan serangan mendadak jatuh ke unit pihak musuh. Gabir berkata, "Gak. Ayo saksikan seberapa kuat diriku. Kalian semua sangat lambat. Jadi, kalian bukan tandingan kami." Memang faktanya, gerakan kereta meriam gak bisa menandingi kecepatan dari Gabir. Bahkan 300 Flying Dragon mengacau formasi musuh secara langsung. Sepertinya Gabir juga telah berhasil mengubah fokus pihak musuh. Gak sampai di situ, untuk ngagetin musuh, mereka tuh juga membuat naga terbang menyemburkan bola api. Meski serangan itu tuh gak cukup untuk menembus pertahanan kereta, tapi itu bisa menyerang tanah dan mengacaukan pergerakan mereka. Gobta juga mulai mengikuti semangat dari Gabir dan meluncurkan serangan kejutan pada kelompok kekaisaran. Dan saat itu ada 500 kereta yang berhadapan dengan pasukan Gobta, serta ada 1.500 yang mengarah ke kerajaan Dwargon. Gobta pun langsung menggunakan kecepatan listrik untuk bergegas menuju ke unit kereta. Meski saat itu serangan mengerikan dilepaskan, Gobta nggak gentar. Tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun, seluruh pasukan Gobta langsung bergerak. Ini tuh membuat tentara kekaisaran terguncang. Unit yang saat ini melindungi kereta terus mencoba menghalangi jalan mereka. Tapi pasukan serigala berhasil mencabik-cabik mereka.
Target pertama berhasil dicapai. Rangga pun terus berlari di garis terdepan dengan Gupta di atas punggungnya. Dan tiba-tiba pasukan Gupta melemparkan sesuatu ke dalam menara kereta itu. Ternyata itu adalah core element atau yang biasa dikenal dengan magic pearl. Nah, jadi ini tuh semacam mutiara ajaib yang di dalamnya terdapat sihir api Sikeris. Mereka menggunakannya sebagai pengganti bom yang diberi nama Flaming Jet. Rimuru mulai khawatir apakah itu berhasil, dan saat itu Veldora pun berkata, "Jangan khawatir Rimuru, percayalah pada temanku Keris." Keris juga berkata, "Tuanku Rimuru, tenang aja, karena kereta sihir itu pasti akan meledak. Bahkan diriku sendiri sangat yakin ledakannya akan membuat potongan kereta itu terhenti." Keris Benimaru Bareta tersenyum. Sion dan Diablo tertawa kesenangan, dan langkah selanjutnya memasuki bagian tengah pertahanan musuh. Dan saat itu terlihatlah medan perang menjadi sangat brutal. Gupta dan Gabir mengerahkan segalanya. Itu adalah pertempuran pertama yang mengancam nyawa mereka. Di sisi lain, Geas yang melihat hal itu sangat marah karena pasukan ijo-ijo berhasil menerobos pertahanan mereka. Dia pun berencana memanfaatkan pasukan si Gupta. Dia juga mulai kesal karena Testaros 1 bisa membuatnya ketakutan. Namun, Gestu nggak mau mengakuinya dan berniat mengalahkan Legium Hijau di sini sebagai langkah pertamanya. Namun, tiba-tiba ledakan besar terjadi. Ges kena mental, bahkan dia hampir berteriak. Seluruh pasukan pun meminta perintahnya. Namun Ges cuma bilang, "Jangan panik, bergeraklah seperti biasa." Sebenarnya yang panik di sini adalah Ges. Dia nggak nyangka salah satu kereta sihir itu bisa dihentikan. Padahal itu merupakan bagian dari beberapa senjata pembunuh yang mereka miliki. Ges pun berkata, "Aku sudah muak. Terlalu banyak kadal terbang di udara." Dan di sini diketahui jumlah bom buatan yang telah Rimuru siapkan ada sekitar 3.000. Dan masing-masing pasukan serigala hantu memegang 10. Begitu juga pasukan Gabir dan beberapa naga memiliki 10. Namun tim Gabir belum bisa menggunakannya karena tugas mereka untuk mengganggu fokus dari musuh. Tapi itu juga udah cukup. Sepertinya Ges salah menilai Gupta. Namun Ges tahu tujuan serangan mereka. Di sisi lain, hujan serangan terus dilepaskan oleh pihak Gabir. Ges pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mengambil formasi pertempuran udara. Seluruh pasukan pun kaget dan berkata, "Itu terlalu berbahaya tuanku, karena itu bisa melukai kita sendiri." Namun Ges melanjutkan kata-katanya, "Meski berbahaya, kita cuma punya ini untuk menghadapi mereka." Pasukan Ges pun bersemangat dan menanamkan tekad keberanian. Kemudian Ges pun memerintahkan semuanya berkumpul dan mengabaikan pasukan ijo-ijo. Melihat hal ini, Gupta sangat kaget karena musuh membentuk pertahanan brutal. Bahkan membuat pergerakan Gupta terhenti karena nggak ada celah untuk bergerak. Bahkan saat itu, seluruh pasukan musuh menyebar membentuk lingkaran yang mengelilingi pasukan dari Gupta. Melihat adanya kesalahan dari rencana Benimaru, Gupta pun terkejut karena saat ini jika seandainya tentara kekaisaran menyerang, seluruh pasukan termasuk Gupta mungkin akan binasa. Di sisi lain, Gabir meminta maaf kepada Gupta. Dia tuh nggak bisa membantunya saat ini karena saat ini pasukan Gabir menjadi sasaran tembakan brutal. Alasan Gabir kesulitan saat ini ternyata karena datang musuh baru. Itu adalah serangan dari pasukan Mayor Jenderal Faraga. Dia tuh membawa 100 kapal udara berbentuk balon udara. Karena Gabir kesulitan, nyawa pasukan Gupta pun mulai terancam. Di sisi lain, Benimaru pun telah menyaksikan kejadian itu dan meminta semuanya untuk mundur dengan menggunakan gerakan bayangan. Namun, Rangga pun berkata, musuh telah membuat penghalang sihir yang mencegah gerakan bayangan. Rangga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan karena itu, Gupta berteriak dan meminta semuanya lari ke hutan. Melihat pasukan yang lari, Ges tertawa
dan meminta pasukannya melepaskan peluru khusus ke sana. Dan tiba-tiba hutan di depan Gupta langsung dihantam dan lenyap oleh api skala besar. Gupta pun jadi panik karena dia merasa sulit kembali dalam keadaan hidup. Namun seluruh pasukan Gupta malah bersemangat. Ini tuh membuat Gupta sangat kagum. Sedangkan saat itu Gyes mengamuk dan melepaskan semua tembakan senjata yang tersisa. Di sisi lain, langit bergetar. Gabir kesulitan karena musuh telah melepaskan The Magic Disturbing Radiation yang merupakan senjata rahasia mereka. Namun semuanya nggak gentar. Adu serangan pun berkali-kali terjadi. Dan saat itu Faraga pun muncul di sana. Di sini diketahui ternyata Faraga adalah salah satu murid dari Master Gadra. Namun karena suatu alasan dia pun sangat membenci Gadra. Dan saat ini kesetiaannya hanya untuk Kalgurio. Faraga berkata kapal terbang mereka yang mirip seperti balon udara akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dan akan memusnahkan seluruh pasukan dari Gabir. Dan saat itu pasukan penyihir pun melepaskan serangan dan mengaktifkan Magic Enchantment Cannon. Dan saat itu juga serangan mengerikan pun langsung mengarah kepada Gabir dengan petir es, api, dan pisau hampa udara. Rimuru yang melihat kejadian itu pun mulai khawatir. Namun karena Benimaru masih fokus dan Raphael masih diam aja, Rimuru pun masih diam. Tapi karena nggak sanggup menahan amarah, Rimuru pun berdiri. Dan saat itu Benimaru berkata, "Tolong duduk tuanku, ini berjalan seperti yang aku rencanakan." Mendengar itu, Rimuru pun marah dan berkata, "Sudah ada korban di sini. Biarkan aku maju dan membantai mereka dengan Megiddo." Tapi Benimaru nggak mau. Seorang tuan melindungi bawahannya, karena harusnya sebagai bawahan mereka lah yang harus mengorbankan segalanya untuk tujuan tuannya, bukan hanya Benimaru. Bahkan seluruh bawahan Rimuru nggak mau tuannya menanggung beban sendiri. Di sini Diablo pun berkata, "Megiddo adalah sihir tuanku yang sangat indah. Namun mereka juga harus memecahkan penghalang ajaib sebelum melepaskan Megiddo." Rimuru nggak peduli, dia mau turun tangan sekarang. Namun Benimaru berkata, "Sebagai seorang jenderal yang memimpin seluruh pasukan, aku nggak bisa membiarkan tuanku terancam. Lagi pula pahlawan Chloe pernah berkata, seseorang akan membunuh tuan Rimuru. Semuanya nggak mau Rimuru terbunuh. Bahkan dari raut wajah mereka tuh terlihat sangat sedih." Benimaru juga berkata, "Kumohon tuanku, percayalah padaku Gupta dan Gabir." Kata-kata itu membuat Rimuru sangat sedih. Dia pun melihat ke arah bawahannya. Bukan cuma Benimaru, Xion dan Zoe juga terlihat khawatir. Diablo hanya diam. Bahkan Suna menatap Rimuru dengan wajah takut kehilangan. Ini tuh membuat Rimuru mulai tersadar. Semua orang di sini bersedia mati untuk Rimuru. Bahkan Veldora yang biasanya mau maju-maju aja tetap berada di ruang kendali bersama Rimuru. Meski Veldora nggak bilang lewat kata-kata, tapi Veldora tuh juga nggak mau kehilangan sahabatnya. Rimuru pun menguatkan tekadnya dan berkata, "Maafkan aku semuanya, aku telah kehilangan ketenangan." Benimaru pun berkata, "Tolong jangan khawatir tuanku, kemenangan pasti hanya milik dirimu." Dengan senyuman bangga, Benimaru mengatakan ini pada Rimuru. Astaga, meski udah dibaca berkali-kali, scene itu tetap aja berhasil bikin gua sedih. Dan saat itulah Rimuru pun berkata kepada seluruh pasukannya, "Dengarkan aku, sebagai tuan kalian, aku Raja Iblis Rimuru meminta kalian menghancurkan semua musuh. Gak perlu menahan diri, gak perlu ada ampunan. Gunakan semua kekuatan kalian dan bantailah semuanya." Mendengar kata-kata Rimuru, seluruh bawahan Rimuru bersemangat karena ini adalah perintah langsung dari penguasa mutlak mereka. Semuanya akan memberikan nyawa mereka untuk kemenangan dari Rimuru. Gupta yang mendengar hal itu pun sadar, gak ada kesalahan dari strategi Benimaru.
Gupta pun terus berpikir cara agar dia bisa bertahan hidup dan mengangkat nama besar Raja Iblis Rimuru. Gak lama, Minoru pun berkata, sisi legium hijau telah diserahkan kepada Hakuro. Gupta berkata, aku sudah tidak punya waktu bermain. Aku akan mengikuti perintah Tuan Rimuru. Dan saat ini, aku akan serius. Seluruh pasukan pun kaget karena untuk pertama kalinya mata Gupta terlihat serius. Bahkan Gupta jadi sangat menyeramkan dan siap membantai segalanya. Seluruh pasukan legium hijau mendukung Gupta saat itu. Gupta kemudian berkata pada Testarossa, dirinya akan berpisah. Testarossa pun tersenyum dan mengangguk. Sepertinya Testarossa itu menyukai tekad dari Gupta. Testarossa berkata, aku merasakan hal yang sama denganmu. Semua orang harus melakukan yang terbaik. Dan setelah itu, Testarossa pun pergi dengan santai. Dan setelah melihat Testarossa pergi, Gupta berkata, ayo mulai pembantaian. Dan seluruh pasukan yang ada di sana berteriak dan ingin memenuhi keinginan dari Gupta. Satu-satunya yang ada di pikiran Gupta saat ini, dia ingin menunjukkan kepada Rimuru betapa hebatnya dirinya. Gupta sangat menghormati Rimuru. Dia juga ingin berguna bagi Rimuru. Dan saat itu, Gupta pun langsung memberikan komando pasukan kepada Gobichi. Gupta berkata kepada Rangga, sekarang giliran kita Tuan Rangga, serigala iblis dalam satu. Rangga berkata, aku sudah lama menunggu. Ayo tunjukkan kepada Tuan Rimuru kekuatan besar yang kita miliki. Dan saat itu juga, kesadaran Gupta dan kesadaran Rangga mulai bergabung. Dan tiba-tiba kabut hitam mengelilingi si Gupta. Dan setelah kabut hitam menghilang, prajurit goblin yang telah bergabung dengan Black Wolf pun keluar. Dua tanduk tumbuh di kepala mereka menjadi serigala hitam dengan bentuk humanoid. Gobichi berkata, jangan main-main dengan kami. Saat ini kepala pasukan Gupta telah serius. Dan saat itu juga serangan pihak musuh langsung dilenyapkan dengan sangat mudah. Padahal bom massal itu 6 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Tapi Gupta yang telah bergabung dengan Rangga nggak terluka sama sekali. Musuh pun panik. Gupta pun langsung mengeluarkan raungan. Dan tiba-tiba hujan petir hitam terjadi. 1000 kereta sihir menjadi target hujan petir. Pasukan musuh pun mundur. Namun semua belum berakhir. Dan saat itu juga Black Lightning dikeluarkan. Petir yang dalam bentuk ular pun langsung menggigit semua kereta. Kereta pun mulai meledak. Gupta tertawa dan terus membantai semuanya. Dan tanpa ragu sedikit pun, Gupta yang telah bersatu dengan Rangga memasuki penghalang. Mereka pun langsung melepaskan Blizzard Wolf Dance. Dan saat itu juga angin hitam bertiup melintasi medan perang. Gelombang kejut supersonik langsung menghantam seluruh kereta kekaisaran. Badai berubah menjadi tornado kehancuran. Berkat keahlian khusus dari Gupta, sudut perang pun telah runtuh dan Tempest mulai memegang kendali. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.